Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Miss Azizah? Apakah dalam keadaan sehat walafiat hari ini? Alhamdulillah. Nah, Miss doakan abang dan kakak dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan tetap semangat. Abang kakak, kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3 kita tentang benda di sekitarku. Kita masuk subtema 3, perubahan wujud benda, dan hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa bersama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa, Allah meridhoi kita dalam mendapatkan ilmu hari ini. Oke abang dan kakak, Miss akan mereview pembelajaran kita kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang perubahan wujud ya, yaitu mencair dan juga membeku. Lalu kita juga sudah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Menyelesaikan soal tentang satuan berat. Ya, lalu kita sudah belajar tentang seni dekoratif ya, karya seni dekoratif. Dan kita juga sudah belajar tentang peran yang ada di sekolah kamu beserta siapa yang memerankannya. Oke, abang dan kakak, kita lanjut ya. Miss akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, agar abang dan kakak dapat menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat memahami peran dan karakteristik serta keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, kemarin sudah belajar mencair dan membeku. Hari ini perubahan wujud yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Nah, contoh dari menguap yaitu ada baju basah yang dijemur menjadi kering, bensin yang dibiarkan di udara terbuka, gas pada kompor gas, dan parfum yang disemprotkan. Nah, kalau misalnya abang dan kakak menjemur baju, pertama bajunya kan basah karena lama-kelamaan setelah dia terkena sinar matahari, ya airnya itu kalau kita lihat kan jatuh ke bawah ya, dia menguap. Nah, itulah menjadi kering bajunya. Sama contoh yang lain nih, seperti misalnya kamu menjemur kerupuk yang masih basah, lalu kan kena sinar matahari, dia menguap itu karena lalu dia menjadi kering. Begitu juga kalau abang dan kakak sedang menjemur ikan asin ya nak. Oke, ingat ya, peristiwanya perubahan wujud dari cair menjadi gas ya nak, karena disebabkan oleh pemanasan. Itu adalah arti dari menguap. Nah, uap itu juga ada dari dipanaskan air, lalu dia keluarlah uap. Nah, ini tadi contoh baju yang dijemur. Oke, nah selain menguap, kita akan belajar tentang mengembun. Kira-kira abang dan kakak sudah paham nggak mengembun ini apa? Kalau belum, mari sama-sama kita cari tahu. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, ada beberapa contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketika abang dan kakak memasukkan pecahan-pecahan batu es ke dalam gelas. Nah, sisi luar gelas itu kan pertamanya kering ya kan. Setelah beberapa saat abang masukkan es ke dalam gelas tersebut, maka sisi luarnya terdapat bintik-bintik air ya kan. Nah, itu juga sama ketika misalnya lagi turun hujan atau lagi keadaan di luar dingin ya. Lalu abang dan kakak pergi keluar. Kalau dalam keadaan hujan, maka kaca mobil di dalam itu terlihat basah ya nak. Di luar juga basah kena air ya kan. Di dalam juga dia lembab juga seperti itu, basah. Itulah dia mengembun. Atau penutup cangkir minuman hangat
menjadi basah karena uap minuman. Abang punya cangkir atau gelas berisi air panas, air hangat, abang tutup, maka di tutupnya itu biasanya ada bintik-bintik ya. Bintik-bintiknya itu kayak air, itu hasil dari pengembunan. Nah, yang terakhir adalah embun di pagi hari. Nah, oke, ini dia contohnya tadi nih, kaca mobil ya nak. Iya, kalau yang ini air masukkan ke dalam es dimasukkan ke dalam gelas, maka di luarnya itu akan basah kena embun ya. Dia awal-awalnya jadi kering jadi basah. Oke. Nah, ini ada peran-peran yang ada di sekolah. Nah, sebagai lembaga pendidikan ya, sekolah mempunyai peran penting ya nak dalam pendidikan. Nah, contohnya di dalam sekolah SDIT Nurul Ilmi ya, tempat abang dan kakak beserta teman-teman abang bersekolah, ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah, serta ada petugas kebersihan dan juga satpam. Murid pun tak luput dari mempunyai peran. Semuanya mempunyai tugasnya masing-masing yang harus dilaksanakan. Jadi sudah jelas, kemarin kita sudah belajar ya, di tema 2 juga kita sudah belajar tentang peran yang ada di rumah dan juga di sekolah. Ya sama ya nak ya, kalau di sekolah itu ada warga-warga sekolah. Warga sekolah itu ada kamu sebagai murid, ada Miss sebagai guru, dan ada kepala sekolah juga staf-staf yang lain. Nah, seperti contoh misalnya perannya Miss Azizah namanya ya, perannya apa sebagai guru wali kelas atau sebagai guru kelas. Nah, Sersahnan apa perannya sebagai kepala sekolah. Bu Jamrah perannya sebagai pustakawan. Nah, Miss Tuti perannya sebagai keuangan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali peran yang ada di dalam sekolah, beserta selain peran mereka juga mempunyai tugas masing-masing. Oke, sampai di sini abang dan kakak pasti sudah paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan belajar satuan berat. Kali ini kita akan belajar tentang cara menyelesaikan soalnya. Di sini sudah jelas ya bahwa 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Kenapa 1000 gram, Miss? Lihat, di sini ada tangga satuan beratnya. Kilo ke gram itu dia turun atau naik? Iya, benar, dia turun. Turun 1 tangga dikali 10, turun lagi kali 10, turun lagi. 10 kali 10 ya. Iya, udah jelas ya nak ya, kamu pasti paham ini. Cara mudahnya adalah kalau ini turun 1 tangga, 1, 2, 3, tinggal tambahkan 0 ya. Iya, jadi ini kan, maaf nak, Miss balikkan. Jadi ini kan dia 1 ya nak, 1 turunnya berapa Miss? Oke, maaf jelek sekali. 1 turunnya berapa Miss? 1, 2, 3. Berarti tinggal kita tambahkan 0-nya iya, makanya 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Nah, di sini ada soal. Di sini ada soal 1 kilo ditambah 400 gram, titik-titik gram ditambah titik-titik gram sama dengan titik-titik gram. Nah, 1 kilo ini berapa gram nak? Iya, sudah jelas ya tadi jawabannya 1000 Miss. Nah, ditambah 400 gram. Berarti di sini jawabannya 400. Maaf ya nak, kecil kali. Nah, kenapa ini tidak dirubah Miss dari kilo ke gram? Karena yang 400 ini sudah sama dia ya. Sudah sama satuan beratnya. Jadi kita tulis saja. Nah, 1000 ditambah 400, 1000 gram ditambah 400 gram, titik-titik sama dengan berapa gram? Nah, kalau abang dan kakak sulit untuk menyelesaikan 1000 ditambah 400, abang dan kakak boleh melakukan penjumlahan jalan ke bawah ya, kayak yang sudah Miss ajarkan lalu-lalu seperti ini. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat, abang dan kakak tinggal baca aja nih. 1000 tambah 400 hasilnya 1000, iya 1400. Gitu dia bang, berarti jawabannya adalah 1400 gram. Oke, mudah sekali nih ya. Miss pastikan kamu pasti bisa menjawabnya. Nah, kalau begitu
ada tugas hari ini Miss, ada tugasnya berbentuk worksheet ya abang dan kakak. Tugasnya ada di bawah video ini ya. Nanti Miss akan sampaikan, Miss akan kirimkan videonya sama seperti video ini, dia bersamaan di bawahnya. Oke. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan menjadi ilmu yang berkah untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.